Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berwisata ke hutan mangrove Gunung Anyar, Surabaya. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Itu tadi ada harga tiket masuk ya. Jadi tiket masuknya itu kalau reguler dewasa Rp5.000, anak-anak Rp3.000. Dulu sempat Rp15.000 kemudian diturunkan. Nah, tapi kalau kalian itu membawa kamera digital ya seperti aku ini, itu kalian akan di-charge 50.000. Jadi, kalau kalian bawa kamera digital atau kamera yang bagus pokoknya itu akan di-charge 50.000. Tapi kalau pakai kamera HP itu nggak apa-apa. Nah, kalau kalian itu mau ke apa namanya? Naik wahana-wahana lain itu bayar lagi seperti naik perahu itu nanti aku mau nyoba harganya adalah 20.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000 itu yang pakai apa yang mobil golf itu ya, itu agak mahal jadinya kita bisa berkeliling menggunakan mobil tersebut. Ini adalah bagian depannya, jadi ini ada peta, kemudian ada area pengembangan dan area yang sudah jadi. Nah, kebun mangrove ini itu berada di Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya, di bagian paling timur. Fungsi dari kebun mangrove atau hutan mangrove ini itu adalah sebagai tempat pelestarian bagi tanaman mangrove agar nggak terjadi abrasi. Jadi mangrove itu adalah jenis tanaman di pinggir pantai yang berfungsi untuk menahan dari serangan abrasi. Kita tahu sekarang kan pemanasan global, ada kenaikan permukaan air laut, jadinya kalau nggak buat mangrove ya, dibuat hutan mangrove itu nanti akan terjadi abrasi seperti itu. Nah, sebelum kita ke hutan mangrove-nya, kita ke tempat pembibitan ya atau penelitian dari bibit mangrove-nya. Jadi sebelum ditanam itu kita bibit dulu ya, pembibitannya seperti ini. Jadi ada tempatnya khusus, ketika sudah mulai agak besar nanti akan dipindahkan dan ditanam di dekatnya pantai. Selain ada tempat pembibitan, di sini juga ada perpustakaannya. Jadi kalau kalian itu kepingin melihat atau mengetahui tentang jenis-jenis mangrove, kalian bisa baca buku ya di perpustakaannya yang ada di sini, di perpustakaannya. Jadi sangat lengkap sekali, tidak hanya untuk foto-foto saja tapi juga bisa untuk belajar apa saja sih flora dan fauna yang ada di Gunung Anyar ini. Sayangnya ketika aku datang ke sini ini nggak ada petugasnya, jadi aku nggak tahu bagaimana caranya membacanya, dan ini masih terkunci ya buku tempat bukunya. Semoga saja nanti ada petugasnya yang di sini sehingga para pengunjung yang mau membaca itu bisa enak ya, bisa tenang. Dan mungkin ada tempat lesehannya ya biar enak membacanya, karena kalau duduk di situ kan agak kurang nyaman. Jadinya kalau lesehan diberi alas tikar sambil mendengarkan suara serangga, sambil mendengarkan suara dari angin yang sepoi-sepoi, itu akan sangat enak sekali sambil membaca buku, menikmati suasana di sini. Nah, ini aku sudah berada di daerah jogging tracknya maksudnya. Kalau nggak salah dari informasi yang aku baca, itu panjang jogging tracknya sekitar 630 meter, cukup panjang ya, setengah kilo lebih panjang dari yang di Mangrove Wonorejo. Dulu aku pernah ke Mangrove Wonorejo sekitar tahun 2017, itu nggak sepanjang ini. Jadi kita bisa berkeliling ya dengan cukup puas di sini. Bahkan di beberapa bagian itu ada gazebo-nya. Kita bisa duduk di situ, makan ya atau foto-foto. Tentunya jangan lupa untuk membuang sampah pada tempatnya agar tidak mengotori lingkungan.
Luas untuk hutan mangrove di Gunung Anyar ini kalau nggak salah sekitar 25 hektar. Saking luasnya, ketika aku berjalan di jogging track ini hampir saja tersesat ya, tapi kalian nggak perlu bingung karena di sini ada papan petunjuknya. Jadi kalau kalian misalkan mau keluar, kalian lihat saja ada keterangan keluar, nanti akan keluar dari jogging tracknya ini menuju ke beberapa tempat yang lain seperti musola atau perpustakaan yang tadi. Nah, sebentar lagi aku akan mencoba untuk naik gardu Padang. Aku ingin melihat hutan mangrove-nya ini dari ketinggian ya. Di beberapa tempat ya itu tersedia hammock ya, jadi kalian juga bisa tiduran di situ kalau pas nggak ada orang. Jadinya itu gratis ya, kalian bisa tiduran di situ ya sambil bersantai. Kalau misalkan mau yang lebih enak ya di gazebo ini. Kalau kalian capek, tadi tak ulang lagi, kalian bisa naik sepeda listrik atau naik mobil golf ya, itu bayar lagi. Kalau nggak salah yang sepeda listriknya itu sekitar 15.000 atau 20.000 ya, aku lupa. Untuk yang mobil golfnya itu agak mahal, sekitar 50 ribuan ya, karena memang kan itu pakai tenaga listrik ya.
Tapi lumayan seru kalau kalian pakai sepeda listrik ataupun pakai mobil golf, itu kalian bisa berkeliling lebih jauh lagi daripada berjalan kaki seperti ini. Ini kita sampai di pinggirannya ya, ini adalah kondisi dari hutan mangrove-nya. Bayangkan kalau misalkan ini nggak ada hutannya, nggak ada tanaman mangrove-nya, itu akan cepat sekali terabrasi ya, sehingga daerah daratannya itu akan cepat terkikis. Salah satu yang bisa kita lihat adalah di daerah Semarang dan Demak, itu beberapa tempat di sana itu sudah tenggelam. Jadi ada desa-desa di sekitar Demak itu sudah tenggelam menjadi laut. Nah kan kita nggak mau Surabaya seperti itu, jadinya makanya kita dukung pelestarian mangrove ini dengan menjaga hutan mangrove. Apalagi kalau kita bisa berkontribusi ya, mungkin dengan cara menjaga hutan mangrove ini agar tetap lestari. Nah ini aku coba untuk naik gardu pandangnya. Kita akan naik melalui tangga berputar itu ya. Ini maksimal 10 orang di atas. Nah ketika di atas ini aku skip tadi, ketika pas naik itu sangat bagus sekali. Jadi kita bisa melihat suasana hutan mangrove sampai ke pojoknya. Nanti aku akan naik perahu biar tahu sampai mana sih hutan mangrove-nya ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Jadi sekian dulu videoku tentang hutan mangrove. Nanti akan aku sambung dengan naik perahu sampai ke Selat Madura. Terima kasih.